Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran geografi kelas 11 bab 2 membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Pada dasarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemukan benda yang ukurannya sangat kecil seperti sel pada tumbuhan. Karena benda tersebut sangat kecil sehingga kita tidak dapat bisa melihatnya karena keterbatasan mata kita. Oleh sebab itu kita memerlukan alat bantu seperti mikroskop. Namun ada juga benda yang ukurannya sangat luas, sangat besar, seperti bumi kita. Sehingga kita tidak bisa melihat bumi secara keseluruhan karena batas pada sudut pandang mata kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan peta. Peta dipelajari dalam ilmu kartografi. Peta didefinisikan sebagai gambar permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Jadi ada 3 kata kunci yang dapat mendefinisikan peta. Yang pertama adalah gambar permukaan bumi, yang kedua diperkecil menggunakan skala tertentu, yang ketiga disajikan pada bidang datar. Selain peta, ada yang disebut dengan globe. Globe adalah gambar permukaan bumi yang disajikan pada bidang bulat menyerupai bumi seperti aslinya. Jadi bedanya antara peta dan globe, peta disajikan pada bidang datar, sementara globe disajikan pada bidang bulat. Namun kedua-duanya sama-sama menggambarkan bumi. Kemudian ada yang disebut dengan atlas. Atlas ini adalah kumpulan lembaran-lembaran peta yang dibukukan. Kemudian ada yang disebut dengan denah. Denah adalah gambar jaringan jalan yang menunjukkan lokasi tertentu. Biasanya kita mendapatkan denah itu pada surat-surat undangan untuk menunjukkan lokasi atau tempat diadakannya undangan tersebut. Peta yang baik harus memiliki 3 syarat. Yang pertama equidistant, yang kedua equivalen, yang ketiga conform. Equidistant artinya peta yang tergambar harus sama jarak mewakili jarak yang sebenarnya di lapangan. Misal, jarak di lapangan 100.000 cm atau 1 km. Kita gambar menggunakan skala 1/100.000. Maka peta yang tergambar di peta harus 1 cm. Itu yang disebut dengan equidistant. Kemudian ada yang disebut dengan equivalen. Equivalen itu artinya sama luas. Jadi luas yang tergambar di peta harus mewakili luas pada lapangan atau luas pada daerah sebenarnya. Yang ketiga adalah conform. Conform itu artinya peta yang tergambar harus sama bentuk. Nah, bentuk yang tergambar di peta harus mewakili bentuk aslinya. Kemudian peta yang baik juga harus memiliki 10 komponen peta. 10 komponen peta itu yang pertama adalah garis tepi. Garis tepi adalah garis yang membedakan antara muka peta dengan media yang kita gunakan. Gambar yang tersaji di dalam garis tepi itu yang disebut dengan muka peta. Sementara yang di luar garis tepi itu disebut dengan bukan peta atau hanya sebuah media yang kita gunakan. Yang kedua, di dalam peta harus ada judul peta. Judul peta ini adalah nama yang dapat memberikan gambaran isi peta. Misalnya, judul peta, Peta Administrasi Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dengan membaca judul saja, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa peta tersebut berisi atau menggambarkan wilayah administrasi Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kemudian yang ketiga, di dalam sebuah peta harus ada yang disebut dengan orientasi atau arah mata angin. Arah mata angin yang harus kita hafal ya, yang pertama itu adalah arah utara, timur, selatan, dan barat. Antara utara dengan timur yaitu timur laut. Antara timur dengan selatan itu adalah arah tenggara. Antara selatan dengan barat yaitu arah barat daya. Antara barat dengan utara itu adalah arah barat laut. Atau gampangnya kita dapat menyanyikan ya arah mata angin. Tapi kita mulai dari arah barat. Ya. Misalnya
Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Itu untuk mempermudah kita dalam menghafal arah mata angin. Kemudian yang keempat, di dalam sebuah peta harus terdapat skala. Skala ini adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Misal, di sini tertulis skala 1/25.500. Artinya, setiap 1 sentimeter di peta mewakili jarak sebenarnya sebesar 25.500 cm. Kemudian yang kelima, harus ada simbol. Simbol ini adalah gambar yang mewakili wilayah sebenarnya di lapangan. Simbol ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah simbol titik, yang kedua adalah simbol garis, yang ketiga adalah simbol luasan, yang keempat adalah simbol warna. Biasanya kalau simbol titik itu untuk menunjukkan bangunan-bangunan tertentu, misalnya seperti sekolahan. Kemudian simbol garis itu untuk menunjukkan misalnya batas-batas wilayah, ya, ada garis yang terputus, misalnya garis titik, garis titik, garis titik, itu untuk menunjukkan batas-batas wilayah. Ada juga garis yang tidak terputus seperti kenampakan jalan, jaringan jalan, kemudian sungai, ya, itu digambarkan menggunakan simbol garis yang tidak terputus. Ada lagi untuk luasan, ya, simbol luasan. Misalnya daerah permukiman, ya, kita simbolkan luasan di daerah tersebut misalnya dengan menggunakan warna kuning, ya. Kemudian ada simbol warna, ya. Nah, simbol warna juga di sini untuk menggambarkan atau mewakili gambar yang di peta, untuk mewakili keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kemudian ada yang disebut dengan legenda. Legenda ini berisi kumpulan simbol, ya. Kumpulan simbol ini harus berisi keterangan, misalnya garis, titik, titik, titik. Ini adalah batas kota atau kabupaten. Nah, legenda yang baik harus memuat seluruh simbol yang ada di dalam sebuah peta. Apabila simbol ada satu yang tidak termasuk ke dalam legenda, maka legenda tersebut dikatakan bukan legenda yang baik. Kemudian yang selanjutnya, di dalam sebuah peta harus ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang dari timur ke barat, membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, garis lintang ini harus digambarkan menggunakan warna biru ini, garis yang mendatar dari timur ke barat. Ini disebut dengan garis lintang. Ada lagi yang disebut dengan garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari utara ke selatan, atas bawah secara vertikal. Ini disebut dengan garis bujur. Membagi bumi menjadi 2 bagian, timur dan barat. Kemudian yang selanjutnya, di dalam sebuah peta harus dicantumkan sumber peta. Misalnya, di sini Bapak mengutip peta Kecamatan Bekasi Timur, dan ini bersumber dari peta rupa bumi Indonesia wilayah Bekasi. Apabila sumber tidak dicantumkan, maka kita akan dianggap sebagai seorang plagiat. Kemudian yang selanjutnya harus ada tahun pembuatan peta. Nah, misalnya ini dikutip oleh Friska Marisanjaya pada tahun 2012. Kemudian yang terakhir adalah di dalam sebuah peta harus ada inset. Inset itu adalah peta yang cakupan wilayahnya lebih besar dari peta-peta yang tergambar untuk menunjukkan keberadaan atau posisi atau letak dari peta yang tergambar. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Tetap di rumah,
tetap menggunakan masker, tetap mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.